Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini, izinkan saya untuk menjelaskan materi dari kelompok 3 mengenai lingkungan bisnis. Adapun pembahasan yang akan dibahas pada video kali ini adalah mencakup lingkungan politik, lingkungan ekonomi, dan demografis dalam bisnis. Yang pertama adalah lingkungan politik, yaitu aktivitas universal yang mempengaruhi bisnis dalam berbagai cara. Masing-masing negara tentunya melihat ini sebagai hal yang menguntungkan, di mana bisnis di negara mereka kemudian dapat mengekspor atau mengimpor dengan biaya yang lebih rendah, dan juga dapat memindahkan sumber daya manusia dari negara mereka untuk mencari pekerjaan sebagai memecahkan permasalahan pengangguran dan kekurangan keterampilan. Selanjutnya, sistem politik. Nah, singkatnya berkaitan dengan proses-proses yang membantu menentukan bagaimana konflik dibendung, dimodifikasi, ditunda, atau diselesaikan, dan dengan demikian dapat dilihat sebagai aktivitas sosial universal. Sistem politik terbagi menjadi dua, yaitu sistem politik otoriter. Secara garis besar, sistem politik otoriter ini merupakan sistem politik yang dapat dilihat melintasi dua ekstrim. Di satu sisi otoriter dan di sisi lain juga dapat bersifat demokratis. Nah, yang kedua, sistem politik demokrasi. Dalam sistem politik ini, yang asumsinya adalah sejauh mungkin konflik harus diselesaikan dengan diskusi rasional antara berbagai pihak yang terkait. Nah, pembahasan yang kedua mengenai lingkungan ekonomi. Intinya, lingkungan makroekonomi bagi organisasi dan bisnis, dan juga bagi para ekonom, misalnya resesi umumnya ditandai dengan turunnya permintaan, meningkatnya pengangguran, melambatnya pertumbuhan ekonomi, dan turunnya investasi. Lingkungan ekonomi terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu ekonomi pasar bebas atau ekonomi kapitalis, yang sangat kontras sifatnya dengan sistem yang direncanakan secara terpusat. Lalu yang kedua, ekonomi dalam transisi. Sebagian besar ekonomi dunia beroperasi di bawah sistem berbasis pasar yang dominan, dan ekonomi yang direncanakan secara terpusat dalam bentuk aslinya sekarang sebagian besar merupakan fenomena yang sudah mulai langka. Yang ketiga merupakan sintesis ekonomi politik. Sistem ekonomi dapat dilihat mulai dari pasar bebas hingga terencana, sesuai dengan tingkat investasi negara dalam proses alokasi sumber dayanya. Lalu yang keempat, kegiatan aliran ekonomi. Aktivitas ekonomi dapat digambarkan sebagai aliran sumber daya ekonomi ke dalam perusahaan, yaitu organisasi yang produktif, yang digunakan juga untuk menghasilkan output untuk konsumsi. Yang terakhir, yang kelima adalah perubahan kegiatan ekonomi dari sistem yang kelima ini. Tingkat pengeluaran konsumen atas barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan pribumi dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, sehingga munculnya perubahan kegiatan ekonomi. Setelah membahas lingkungan politik dan ekonomi dalam bisnis, selanjutnya saya akan membahas mengenai demografis dan sosial budaya dalam bisnis. Dari sudut pandang bisnis, bidang minat utama mencakup struktur usia populasi tertentu, keseimbangan gendernya, distribusi geografisnya, dan kecenderungan ukuran dan struktur populasi untuk berubah seiring waktu. Lalu, demografi itu sendiri jika dipandang dari sudut pandang bisnis,
Nah, bidang minat ini utamanya mencakup struktur usia populasi tertentu, keseimbangan gendernya, distribusi geografisnya, dan kecenderungan ukuran dan juga struktur populasi untuk berubah seiring waktu. Nah, jika dipandang secara konteks sosial yang juga menjadi bagian dari masyarakat, organisasi tunduk pada berbagai pengaruh masyarakat yang beroperasi baik pada tingkat umum maupun khusus. Pada bagian ini, mempertimbangkan beberapa faktor kunci dalam lingkungan sosial organisasi, dimulai dengan konsep kelas sosial. Lalu, jika dipandang dalam sudut budaya, konteks bisnis mudah untuk meremehkan sejauh mana persepsi, sikap, dan perilaku seseorang dapat dibentuk oleh pengaruh budaya. Beberapa di antaranya mungkin relatif bertahan lama, misalnya nilai dan keyakinan inti tertentu. Sementara yang lain mungkin bertahan lebih terbuka untuk berubah, yaitu keyakinan dan nilai sekunder. Sekian video pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan terima kasih.